領域展開無料空所 Yo konnichiwa minasan des, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gua, admin kosan studio. Di pembahasan kali ini Mimin mau ngebahas sekaligus mereview satu anime yang tayang di musim ini dengan judul Ghost in the Shell atau yang dalam bahasa Jepang itu dinamakan Koukaku Kidotai. Anime satu ini sebenarnya udah pernah beberapa kali di remake, tapi katanya yang versi terbaru ini mengikutin apa yang ada di manganya. Bakal semirip apa versi terbarunya ini dengan manga aslinya? Mari kita bahas. Bagi kalian yang umurnya belum banyak, yang mungkin gak familiar sama anime Ghost in the Shell ini, anime ini sendiri berlatar di tahun 2029, yang berlatar di sebuah kota fiksi yang ada di negara Jepang sana. Yang dikisahkan di era tersebut telah tercipta sebuah jaringan cybernetik, di mana orang-orang bisa memasukkan kesadaran mereka ke dalam jaringan tersebut, yang di dalam anime ini disebut sebagai sebuah ghost. Selain memasukkan kesadarannya ke dalam jaringan tersebut, manusia yang hidup juga bisa memasukkan kesadarannya ke dalam sebuah android. Dan ceritanya sendiri bakal berfokus pada seorang polisi bernama Makoto Kusanagi, yang memiliki tubuh android super canggih yang mirip kayak Robocop, yang ditugaskan untuk memimpin pasukan 9 kepolisian, yang ditugaskan untuk menangani ancaman para teroris yang menggunakan jaringan cybernetik tadi. Seri Ghost in the Shell ini sendiri manganya itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1989. Dan untuk adaptasi animenya, sebenarnya udah beberapa kali diadaptasi sama beberapa studio yang berbeda. Dan yang paling populernya itu adalah versi yang tayang di tahun 1995, yang dibuat dalam format anime movie, yang pada saat itu dikerjakan sama studio Production IG, yang dibuat dengan tone yang agak cukup gelap dan pembawaan cerita yang bisa dibilang cukup serius, serta karakter yang ada di versi ini dibuat dengan cukup detail dan sangat realistis, serta lebih menonjolkan, bukan menonjol yang ini, tapi menonjolkan sisi actionnya daripada sisi ceritanya, yang cukup berbanding terbalik dengan versi manganya yang agak sedikit komedi. Yang sayangnya untuk versi tahun 1995 ini hanya mengadaptasi beberapa arc atau beberapa chapter aja, yang kemudian dilanjutkan di movie berikutnya yang ditayangkan di tahun 2022. Sempat di remake ulang lagi pada tahun 2008 oleh studio yang sama, namun kali ini menggunakan teknologi animasi 3D, yang sayangnya menurut sebagian orang itu nggak sebagus versi yang tahun 1995. Yang kualitas animasinya walaupun dibuat dengan teknologi jadul tapi jauh lebih realistis daripada yang versi 2008 ini. Serta dilanjutkan beberapa adaptasi lain atau remake ulang di tahun-tahun berikutnya yang kalau Mimin jelaskan di sini bakalan cukup panjang. Karena list adaptasinya itu Mimin rasa cukup banyak. Bang, aku dianggap nggak bang? Dan di tahun 2026 ini, anime ini kembali lagi dibuat ulang atau lebih tepatnya diadaptasi ulang dengan mengikuti sumber asli yang ada di manganya. Yang kali ini diadaptasi sama studio Science Saru yang berhasil dengan anime dan dandannya. Dengan ton animasi yang cukup lebih berwarna serta pastinya bumbu komedi yang ada di manganya kembali lagi di versi yang baru ini. Serta yang cukup unik di sini mereka menggunakan art style asli manganya, yang kalau kita nonton berasa nonton anime yang ada di era 90-an atau bahkan 80-an kalau kalian yang udah hidup di era tersebut. Yang mirip sama karakter anime Astro Boy, Kung Fu Boy ataupun anime Ranma yang juga di remake di beberapa tahun yang lalu. Walaupun desain karakternya itu era 90-an banget, tapi kualitas animasinya nggak perlu kalian raguin karena dibuat dengan teknologi yang ada di era sekarang, yang sukses mengadaptasi adegan action yang ada di anime tersebut. Untuk versi yang terbarunya yang tayang di tahun 2026 ini sendiri, awalnya Mimin sempat kurang tertarik atau malas buat nonton anime ini. Karena ya udah pernah nonton yang tahun 1995 dan ngerasa udah mulai jenuh sama alur ceritanya yang gitu-gitu aja. Tapi setelah Mimin coba satu episode, asli Mimin tertarik sama yang versi 2026-nya ini. Karena merupakan adaptasi yang diambil dari manganya langsung,
Jadinya adaptasi terbaru ini memiliki bumbu-bumbu komedi receh yang ada di tiap karakternya. Serta ditambah lagi sifat kocak dari si MC-nya yang dihilangkan di versi tahun 1995. Walaupun di versi terbarunya kali ini menghadirkan unsur komedi yang begitu kental, yang menjadi poin plus menurut Mimin, unsur action atau adegan action yang ada di anime ini tetap nggak dikesampingkan dan dibuat dengan cukup oke oleh studio Science Saru, yang menurut Mimin cukup sukses dalam mengeproduksi adegan actionnya, mulai dari adegan tembak-tembakan sampai adegan kejar-kejaran yang khas anime kepolisian, yang sukses mereka campur dengan adegan komedi yang Mimin sebutin di awal tadi. Misal kayak yang terjadi di episode keduanya ini, di mana si Kusanagi sedang mengejar si Puppet Master. Di sini tiba-tiba aja di tengah pengejaran tersebut muncul sebuah adegan komedi yang bisa buat kita ngakak, padahal ini lagi adegan action. Dan satu lagi yang menjadi poin plus di versi terbarunya kali ini adalah adaptasinya, yang ceritanya menurut Mimin itu cukup lengkap kalau dibandingkan beberapa versi sebelumnya itu. Untuk bagian minusnya sendiri, penglihatan Mimin selama nonton anime ini kayaknya nggak ada bagian minusnya. Mulai dari alur cerita sama kualitas animasinya. Tapi yang mungkin bakal jadi agak kurang atau kekurangan dalam anime ini bagi sebagian orang adalah banyaknya adegan komedi dewasanya yang bakal mungkin nggak cocok bagi sebagian orang. Dan mungkin sebagian dari komedinya bakalan gak cocok sama kita orang Indonesia. Ya, tapi bisa diakali dengan nge-skip bagian-bagian tersebut, menurut Mimin ya. Atau kalian punya pendapat lain, kalian bisa bantu tulis di kolom komentar di bawah. Dan kesimpulannya, anime satu ini masih cukup recommended buat ditonton. Cocok buat kalian yang baru mau nyoba dan penasaran sama ceritanya, atau juga buat kalian yang mau nostalgia lagi sama seri satu ini. Soalnya yang versi baru ini memberikan gambaran atau nuansa yang berbeda dengan versi yang ada di tahun 1995. Dan menurut Mimin cukup memuaskan. Dan adaptasi terbarunya kali ini bakalan lebih cocok bagi kalian yang udah pernah baca manganya. Versi terbaru ini bakalan jauh lebih sesuai dengan manga yang kalian pernah baca. Walaupun begitu, mungkin ada sebagian dari kita yang mungkin gak bisa move on dari versi yang tayang di tahun 95. Ya, balik lagi ke selera masing-masing lah. Oke gengs, gitu dulu pembahasan kita soal anime Ghost in the Shell yang tayang di tahun 2026 ini. Like aja kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian sesama pecinta anime. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.